Halo, saya Sabit Turaira. Kali ini kita akan bahas lebih dalam terkait dengan views pada Django. Jadi yang pertama, apa sih views itu sendiri? Mungkin kalian agak rancu ya, termasuk saya dulu awal agak rancu karena dari namanya kan views atau tampilan. Tadinya saya mikirin views ini adalah sebuah tempat untuk mengelola tampilan yang didisplay ke user pada aplikasi Django. Jadi tadinya saya mikir bahwa views ini akan menyimpan berbagai macam file HTML dan sebagainya. Namun ternyata salah nih, ternyata views pada Django itu adalah sebuah tipe web page yang melayani fungsi yang spesifik dan nantinya juga mungkin akan merender template yang juga spesifik. Template di sini adalah halaman display atau tampilan yang akan kita tampilkan kepada user nantinya. Nah, sebelumnya kita sebenarnya udah sering menyenggol-nyenggol views ini, dan jadi di setiap views ini biasanya ada beberapa buah fungsi, dan setiap fungsi ini akan merepresentasikan sebuah halaman lah ya, halaman tertentu yang akan ditampilkan pada user, di mana setiap halaman nantinya akan diakses melalui browser dengan mengkoneksikan setiap function ini kepada URL yang kita definisikan seperti ini. Nah, kalau pada contoh di sini teman-teman bisa lihat bahwa setiap function di sini punya punya parameter request ya, argumen request di sini. Namun sebenarnya views itu sendiri nggak terbatas pada sebuah argumen saja. Jadi teman-teman juga bisa bikin misalnya nih ya, kita akan bikin sebuah fungsi baru misalnya detail student, di mana detail student ini akan menampilkan fungsi berdasarkan student dan juga ID-nya juga misalnya. Misalkan berdasarkan ID yang ditampilkan di sini. Misalnya di sini show data. Misalnya di sini saya ingin menampilkan ketika orang akses detail ini dengan parameter ID-nya, saya ingin menampilkan pesannya berdasarkan parameter ID yang dimasukkan pada setiap parameter browsernya. Jadi saya bisa tambahkan di sini persen %s seperti ini. Kemudian gimana cara mendefinisikan ini yang ada parameter ID ini pada URL? Karena URL yang udah kita buat sebelumnya ini semuanya URL yang tidak memiliki parameter ID seperti yang kita buat sebelumnya. Nah, untuk membuat ini kita cukup mendefinisikan seperti ini misalnya. Detail garis miring ya, garis miring apa, garis miringnya kita tambahin misalnya, kita akan coba akses langsung. Nah ini ya, sorry ini kurang ini ya. Oke ya, kita akan coba akses. Jadi first app ya di sini, first seperti ini ya. Kemudian kita pengen nampilin detail 2. Nah ini sukses show data 2. Kalau kita ganti 1, sukses data show 1 dan selanjutnya. Oke ya, itu contoh dari views. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa hampir semua views yang kita gunakan di sini sebenarnya returnnya selalu HTTP respon aja. Nanti kita akan belajar sekalian kita saat belajar misalnya menampilkan misalnya halaman webpage sungguhan, nanti dia nggak cuman menggunakan HTTP respon seperti ini. Jadi kita akan belajar gimana cara menampilkan sebuah template yang ada. Sebagai contoh, pada detail ini saya pengen menampilkan bukan HTTP response ini ya, tapi menampilkan sebuah template. Jadi caranya adalah kita akan definisikan template yang terlebih dahulu dengan menggunakan loader, tapi loader ini belum kita definisikan di sini. Jadi kita akan mendefinisikan dulu. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di sini saya menampilkan sebuah template. Templatenya itu detail.html, ada konteks, dan ini cara memanggilnya dengan menggunakan template. Nah, cuman pasti jadi pertanyaan, ini apa nih maksudnya loader get template detail.html? Nah, ini artinya adalah saya sedang berusaha untuk menampilkan bukan teks biasa, tapi menampilkan sebuah file HTML yang sudah kita definisikan. Di mana file HTML-nya kita definisikan? Jadi yang pertama, kita harus bikin sebuah folder baru, yaitu folder template seperti ini. Nah, nanti di sini kita akan bikin sebuah file namanya detail.html. Nah, file inilah yang akan diakses oleh si views ini. Jadi misalnya di detail ini kita tambahkan misalnya
H1 ya, dengan HTML ya jelasnya, H1. Nah ini, jadi tadi saya ada masalah terus saya refresh ulang ya, saya running ulang dan baru masuk datanya. Dan ini contohnya, jadi ada pesan hi brother dan di sini jelas hi brother-nya menggunakan font yang besar karena memang di sini kita definisikan H1 seperti ini. Jadi selain menggunakan template kosongan seperti ini, di Django juga kita bisa menggunakan beberapa fungsi pada template ini. Jadi ada beberapa hal yang nantinya kita akan pelajari di mana kita bisa menggunakan shortcut-shortcut yang tersedia dari Django untuk mempermudah kita dalam mengelola HTML template ke depannya. Tapi nanti kita akan bahas sekalian saat kita bikin operasi CRUD untuk table student. Selain menggunakan HTTP response seperti ini, Django juga menyediakan sebuah fungsi yang bisa membantu atau mempersingkat kode kita. Jadi kalau di sini kita pakai yang namanya loader ya, ada juga Django menyediakan yang namanya render. Jadi di sini from Django titik shortcut. Jadi memang dia shortcut banget sih. Import render seperti ini ya. Nah dengan menggunakan render kita nggak perlu terlalu panjang-panjang definisiin template seperti ini ya. Dan juga di sini juga kita nggak akan pakai lagi HTTP response-nya, tapi kita akan mengganti dengan render seperti ini, request. Kemudian di sini kita langsung definisiin detail.html-nya seperti ini. Yang terakhir baru kita definisiin konteksnya atau variabel yang kita lempar ke sini. Nah ini juga kita akan lihat hasilnya sama aja sebenarnya, nggak ada beda, tapi ini mempersingkat kode aja. Dan ke depan mungkin saya akan pakai fungsi render ini, nggak pakai lagi HTTP response. Oke, sekian dari saya, semoga membantu. Terima kasih.